Dengan kepergian kedua Yuan Che, suasana awalnya tegang antara langit dan bumi menghilang seketika, dan garis pandang memandang tiga siluet di langit dengan berbagai ekspresi. Jika bukan karena mata Anda sendiri, saya khawatir siapa yang tidak percaya bahwa ketiga orang ini telah memenangkan token di depan Yuan Che, dan ada banyak token di tangan pemuda itu. Itu memang makam para dewa, dan kuda hitam di sini benar-benar tidak ada habisnya. Bahkan Yuan Che sudah makan di tangan anak ini. Ayo bersenang-senang, ayo pergi. Yah, aku tidak tahu apakah God's Vestige aktif. Bisakah kita makan sup saat mereka makan daging? Beberapa orang bergumam bahwa mereka mungkin adalah hegemon di luar. Tetapi ketika mereka sampai di makam para dewa, mereka hanya bisa berhati-hati. Lagi pula, ada terlalu banyak pembangkit tenaga puncak di sini. Jika seseorang tidak berhati-hati, itu mungkin saja terjadi. Bertemu tubuh, Yu Heng adalah contoh terbaik. Ini hadiahmu. Ketika napas Yuan Che benar-benar menghilang ke langit, Qin Yichen berhenti menyeret, dan melemparkan token yang diambil dari Yu Heng langsung ke Mei Wuyan. Mendesis, ketika saya melihat kelompok cahaya, di pembangkit tenaga listrik yang menonton dari bawah, tiba-tiba terdengar suara dingin. Saya tidak tahu berapa banyak pembangkit tenaga listrik yang bekerja keras untuk sebuah token, tetapi pada akhirnya, itu tidak berhasil. Qin Yichen membagikan token bahkan tanpa berkedip. Terima kasih banyak, Tuan Muda Qin. Mei Wuyan tersenyum ringan, tidak bermoral, dan di jalur tatapan serakah, langsung mengumpulkan kelompok cahaya ke dalam sakunya. Inilah yang pantas kamu dapatkan. Tanpa bantuan Anda, akan menjadi pertanyaan apakah token saya dapat disimpan. Qin Yichen melambai dan tersenyum. Jika Mei Wuyan tidak melakukan tembakan, dia dan Ziyun adalah dua. Jika dia ingin bersaing dengan tiga pembangkit tenaga listrik seperti Yuan Che, situasinya pasti akan lebih berbahaya. Kalaupun mereka bisa kabur, saya khawatir akan ada kerugian, dan tidak mungkin saldo, merebut tokennya. Tuan Muda Qin, apa rencanamu selama 3 hari ini? Mata indah Mei Wuyan berkedip dan bertanya dengan suara rendah. Kamu hanya bisa bersembunyi di tempat yang sunyi. Qin Yichen mengangkat bahu, tertawa. Bahkan jika dia memberi Mei Wuyan sebuah token, dia masih memiliki 2 token di tangannya, yang mungkin akan menyebabkan banyak kepengecutan. Bahkan dengan pertempuran dengan Yuan Che, banyak pembangkit tenaga listrik yang ketakutan. Tetapi keserakahan selalu membuat banyak pembangkit tenaga listrik kehilangan akal. Jika mereka tidak menemukan tempat untuk bersembunyi, saya khawatir akan ada masalah tanpa akhir yang datang ke depan pintu Anda. Tuan Muda Qin bercanda. Dengan kekuatanmu, bahkan jika kamu menunggu di sini, hanya sedikit Xiao-Xiao yang berani menembakmu. Mei Wuyan dengan lembut menutupi bibirnya dan tertawa. Kekuatan Qin Yichen dan Ziyun. Semua orang telah melihat dengan mata mereka sendiri. Kedua orang ini tampaknya bukan alam yang menakutkan. Tetapi kekuatan mereka pasti sebanding dengan pembangkit tenaga dari 2 pencapaian besar lapisan surgawi. Dan di tangan mereka. Ada juga memotong rekor membunuh Yu Heng adalah bahwa bahkan jika itu adalah keinginan untuk menghisap jantung, tubuh pembangkit tenaga listrik 9 lapisan surgawi akan membunyikan alarm untuk semua orang. Atas pujian Mei Wuyan, Qin Yichen hanya tersenyum acuh tak acuh. Dia secara alami tidak bisa menunggu di sini. Lagi pula, siapa yang mau menunggu masalah datang ke depan pintu Anda? Selain itu, dia juga perlu menemukan tempat yang tenang untuk mencatat keuntungan di peninggalan Dewa Shen Wuji. Tuan Muda Qin, mengapa Anda tidak ikut dengan saya? Saya 10.000 huagu tidak akan pernah memikirkan 2 token di tangan Anda, dan kita bisa menjaganya bersama. Melihat ekspresi Qin Yichen, Mei Wuyan melanjutkan. Aku punya kebaikan gadis Wuyan, tapi aku punya banyak teman, jadi aku tidak akan mengganggumu. Qin Yichen menggelengkan kepalanya, menolak. Meskipun mereka telah bekerja sama dengan Mei Wuyan, mereka belum mencapai tingkat kepercayaan seperti itu. Karena Tuan Muda Qin tidak yakin, dia tidak akan segan untuk mati. Mei Wuyan sepertinya melihat kekhawatiran Qin Yichen dan tidak memaksanya untuk tetap tinggal. Sebelum bersiap untuk pergi, dia tidak bisa tidak mengingatkannya. Tuan Muda Qin, meskipun waktunya tidak lama, tetapi Yuan kami pasti akan mengundang bala bantuan, dan mungkin ketika saatnya tiba kami dapat bekerja sama lagi. Untuk bekerja dengan gadis Wuyan, Qin ini menginginkannya. Qin Yichen tertawa terbahak-bahak, kata. Sampai jumpa dalam 3 hari. Mei Wuyan mengangguk, dan kemudian tubuh yang dicintai itu bergerak dengan aroma wewangian. Gadis kecil ini benar-benar tulang pesona bawaan. Tidak heran jika banyak pembangkit tenaga listrik memandang ke arah matanya penuh dengan hasrat binatang. Setelah Mei Wuyan dan 10.000 orang di Huagu pergi, suara Hong Lian juga terdengar pelan. Nak. Ben Senior dapat melihat bahwa gadis kecil ini memiliki hati yang lembut untukmu, Puci. Mendengar ini, Qin Yichen hampir kehilangan kendali diri. Kerjasamanya dengan Mei Wuyan hanya untuk melawan Yuan Che dan yang lainnya. Bagaimana mungkin ada hal-hal yang dikatakan Hong Lian? Tuan Muda Qin, Patua ingin mengatakan sesuatu padamu. Pada saat ini, Butterfly Chongsan juga menyapu di samping Qin Yichen dan berbisik. Penatua Chongsan bisa jujur. Qin Yichen mengabaikan tatapan di bawah, berkata.
Dai Zhongshan sedikit ragu, dan akhirnya menghela nafas, berkata, Tuan Muda memiliki 2 token di dalamnya. Menurut saya, lebih baik mengambil token dan mendapatkan sekutu. Mengapa Penatua mengatakan itu? Qin Yichen sedikit mengernyit, bertanya. Tuan Muda tidak tahu. Di 1000 Royal League, tidak satu pun dari mereka adalah seseorang yang mudah dihadapi. Meskipun Yuan Che makan di tanganmu, dia tidak akan pernah menyerah. Dalam 3 hari, meski dia tidak mengundang kekuatan, tidak sulit untuk mengundang beberapa pembangkit tenaga listrik yang setara dengannya. Ngomong-ngomong, Butterfly Chongshan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala. Fondasi kekuatan ini, bahkan jika mereka tidak membutuhkan sisa-sisa dewa, dapat mencapai ketinggian yang tidak dapat dicapai oleh orang biasa, dan perkiraannya sangat konservatif. Mungkin, apa yang akan mereka hadapi setelah 3 hari akan lebih berat. Untuk latar belakang orang lain, Qin Yichen tidak cemburu. Di latar belakang, kekuatan garis darahnya, melihat antara langit dan bumi, kekuatan dan ras apa yang bisa dibandingkan. Tanda seru. Tanda seru. Kekuatan super memang patut ditiru. Tetapi Qin Yichen percaya bahwa suatu hari, naga sejati akan mengaum Nagano, ras manusia, dan akan ada hari setelah mereka. Elder tidak perlu terlalu khawatir, Yuan Che tidak bodoh. Bahkan jika dia meminta bantuan, dia akan melakukan apa yang dia bisa. Dia tidak akan membiarkan dirinya menjadi peran pendukung. Qin Yichen terkekeh, tapi tidak terlalu khawatir. Mungkin latar belakang Yuan Men memang di luar imajinasinya, tapi dari kontak ini, dia bisa melihat bahwa Yuan Che adalah orang yang sombong dan sombong. Bahkan jika dia meminta bantuan, dia tidak akan membiarkan siapapun mencuri halo dari dirinya sendiri. Selain itu, periode 3 hari yang disengaja adalah untuk mencegah Yuan Che mengundang mereka yang sulit bersaing. Melihat sikap Qin Yichen seperti ini, Butterfly Chongshan hanya bisa mengangguk dan tidak akan menyebutkannya lagi.